2019 berangkat di 2022. Jadi jangan kita tidak siap, kita siapkan secara mental. Oke, jadi jangan tegang lah, biasa aja gitu. Kita ini hidup kan untuk bergembira nih. Kita bergembira, kenapa? Ya kita mati besok ya kita siap, makanya kita siapkan. Karena salah satu kesiapan untuk meninggalnya kita dengan melaksanakan haji, dengan menyempurnakan rukun Islam. Kita kan orang Islam, menyempurnakan seperti itu. Kalau Allah ridho. Kalau kita Allah tidak ridho. Ini kalau AA bilang, dibilang emang siapa yang meyakinkan Anda itu berangkat? Kalau AA bertanya seperti itu, nggak ada yang kecuali Allah. Kalau Allah ridho, makanya kita setiap berdoa akan minta keridhoan Allah. Minta diberikan kesehatan, minta diberikan kekuatan. Begitu kan? Nah, kita siap. Yang pertama siap mental. Mental siap berangkat dan tidak berangkat. Mental seperti apa? Mental siap untuk sabar. Ini kesabaran perlu kesiapan. Sabar di sini kalau tadi ibu-ibu ngantri, ya kan? Nanti di tanah suci lebih. Tadi Ustaz Mumu sudah sampaikan, satu kamar kalau berempat berarti satu kamar mandi 4. Kalau ada yang kebelet duluan ya silahkan. Kan gitu. Ini salah satu pengertian-pengertian, jadi kita siapkan. Mental, siap ngantri. Siap tidak berangkat. Siap mental. Mentalnya untuk apa? Untuk bekerja sama antar teman. Jadi kalau kejadian ini mohon maaf 2018 dari Darut Tauhid tidak ketemu pembimbing. Karena kita dimasukkan di grupnya WA di rombongan, kita jawab dari Indonesia. Dibilang, Anda siapa? Apakah Anda mewakili Darut Tauhid? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan seperti ini yang nggak penting. Jadi Bapak Ibu sekalian harus siap mental. Dalam arti bawaan Bapak Ibu siap menghadapi apapun yang terjadi. Ini perlu mental yang tangguh. Saya yakin Bapak Ibu sudah mengerti apa yang saya sampaikan ini. Maksudnya kondisi apapun siap menerimanya. Itulah yang terbaik dari Allah. Kalau kita siap seperti itu, insya Allah katakan bakalan mampu menghadapi apapun. Jadi jangan mengeluh. Kalau kita sudah mengeluh, ridhonya Allah itu jauh. Katanya begitu. Jadi mari kita siapkan yang pertama mental. Yang kedua, spiritual. Spiritual tadi sampaikan Ustaz Mumu ada beberapa mungkin mazhab A, mazhab B, mazhab C. Kita nggak melihat dari itu. Spiritual yang penting adalah dari apakah Anda betul mengerjakannya sesuai dengan sunnah atau tidak. Saya yakin dari mazhab-mazhab itu seluruhnya kan pasti ahli sunnah. Jadi semuanya dari Rasulullah. Jadi siapkan secara spiritual. Sholatnya diawali dengan bagaimana wudhunya. Nanti mungkin ada dari Darut Tauhid yang ngecek. Bagaimana wudhunya. Wudhunya sudah betul belum. Sholatnya benar apa belum. Karena kadang-kadang kita sholat. Bisa Allahu Akbar, setan sudah masuk. Waduh saya belum kerjakan ini. Kunci yang ketinggalan kayak ingat. Nah, ini disiapkan yang lebih siap biasanya, nih mohon maaf, orang yang mau hajian itu lebih khusyuk. Doa lama banget. Tapi setelah hajian, begitu, ini pengalaman saya membawa 45 orang. Setelah hajian itu, ada yang mengatakan begitu sudah pelontos itu. Maksudnya apa sih Pak? Kan nggak ada hubungannya coba. Jadi seakan-akan hajian ini disiksa, dibelenggu. Begitu sudah hajian selesai gitu kayaknya udah merdeka. Padahal bukan itu. Hajian itu justru kalau menurut saya setelahnya. Mampu nggak kita mempertahankan haji kita ini? Karena itu adalah penyempurna. Penyempurna rukun haji itu kan penyempurna rukun Islamnya kita. Apakah kita mampu? Nah, spiritual itu dengan berikutnya tindakan kita. Tindak tanduk kita.
Yang biasanya mungkin, mohon maaf, ada yang kalau minum sambil berdiri, ya malulah sama hajinya, gitu ya. Kalau makan pakai tangan kiri, ya disunahkan nggak ada. Ya kita melakukan sunnah, karena hajian itu kan perintah. Di dalam Quran dicontohkan oleh Rasulullah seperti apa. Nah kalau kita, insya Allah kalau Ustadz Mumu tadi sampaikan, apa yang dicontohkan sama Rasulullah ya kita ikuti. Menyinggung sedikit tentang kebiasaan-kebiasaan orang Indonesia. Saya orang Indonesia dan saya bangga dengan Indonesia. Orang Indonesia itu kadang-kadang suka lupa. Contoh, kalau di area masjid nggak boleh ngerokok, ya jangan usah ngerokok. Ini nanti di Saudi sana larangan itu ketat, nggak boleh merokok. Biasanya nih, ini pengalaman saya, karena di basement itu susah, akhirnya naik ke rooftop. Rooftop itu zaman saya nih, kalau 2006, besok mohon maaf, saya menyampaikan ini hanya global. Besok pada saat ada kesempatan lagi, Forsi akan menayangkan dari berangkat sampai dengan pulang, itu kehidupan di sana ada gambarnya. Nanti 2023, biar up to date. Nah, saya sampaikan, zaman saya ada yang ngerokok di rooftop. Rooftop ibu-ibu jemur di sana. Bapak-bapaknya merokok, anginnya gede. Akhirnya kudung-kudung, baju-baju, lubang-lubang, lubang kecil-kecil itu loh Bu. Itu kira-kira bagus nggak kan gitu pertanyaannya. Ini salah satu bentuk spiritual itu bukan hanya tapi bentuk dari perilaku mental spiritual. Yang ketiga pengetahuan. Pengetahuan ini adalah Bapak Ibu datang ke sini untuk menimba ilmu tentang haji. Esensi haji, pelaksanaan haji nanti akan disampaikan. Ada nanti bentuk teori, ada bentuk praktek. Teorinya dari ustadz-ustadz, secara fikih, secara keilmuan, itu akan disampaikan. Prakteknya nanti kita akan mengikuti Bapak Ibu, mau di asrama haji, bentuk hajiannya seperti apa. Kalau di asrama haji, nanti bentuknya Bapak Ibu kan yang sudah, ya saya yakin sudah rata-rata sudah umroh, seperti itu. Tapi kalau yang ada manasik kubro, itu beda. Itu ada 2 hari dari jalan, betul jalan. Kalau hujan-hujan, kalau tahun kemarin tuh qadarullah hujan, ya hujan-hujanan. Alhamdulillah ala kulli hal. Insya Allah dengan membentuk mental, spiritual, dan ilmu yang didapat, insya Allah kita siap untuk menjalankan ibadah. Ini gunanya Bapak Ibu untuk bersama ada di sini. Saya yakin apa yang Bapak Ibu keluarkan tidak ada yang sia-sia. Insya Allah. Oke, next. Nah, sekarang kita lanjut. Kalau persiapan apa sih yang akan disiapkan? Ya, tadi Ustadz Mumu sampaikan, kalau tadi Ustadz Mumu sampaikan bapak-bapaknya saja. Tidak bapak-bapaknya saja ternyata. Fisik itu adalah ibadah haji. Jadi ibadah haji itu hampir semuanya menggunakan fisik. Karena apa? Maktabnya ibu, bapak dari, kalau terutama misalkan kita hajian dulu atau gelombang kedua, kalau gelombang kedua itu adalah dari Indonesia ke Mekah. Tapi kalau gelombang pertama dari sini ke Madinah, Madinah baru ke Mekah. Kalau dari gelombang kedua, Bapak Ibu datang, ya kan, umroh. Setelah umroh, stay di hotel, itu dari, kalau misalnya hotelnya dekat, tidak ada masalah. Jalannya dekat. Jalan paling dekat itu kalau Ibu pernah umroh, ya ada yang 300, 400, ada yang, kalau yang jauh bisa 4, saya 4,5 kilo. Saya di Haji Syasimia Aliyah, dan itu jalan 4,5 kilo, dan ada bis. Tidak ada masalah, tapi harus ngantri lagi, itu mental tadi yang disampaikan. Jadi kita butuh fisik. Fisiknya selain hajiannya, kalau Ustaz Mumu tadi sampaikan jalan, yang jalan pasti seluruhnya akan jalan. Kenapa saya katakan seluruhnya jalan? Dari hotel ke masjid, hotel ke haram, itu di Mekah, di Madinah. Pada saat hajian, Bapak Ibu yang naik bus, oke naik bus dari maktab hotel ke Mina.
naik bus, dari Mina ke Arafah naik bus. Yang Ustadz Mumu sampaikan tadi, yang mau pulangnya jalan kaki, jalan kaki. Yang naik bus, naik bus. Yang jalan kaki langsung lempar jumroh, balik ke maktab di Mina itu langsung cukur. Kalau yang naik bus dari Musdalifah ke maktab, nanti sama-sama ke lempar jumroh, baru balik lagi. Proses turun bis ke maktab, jalan. Dari maktab lempar jumroh, jalan. Dari lempar jumroh balik ke maktab, jalan. Paling deket di belakangnya terowongan 1,5 kilo. Oh ya, wah, maaf. Ya, jadi saya sampaikan global. Nanti banyak Bu, nanti cerita-cerita itu, nanti sekian. Nanti akan ada peta, kita insya Allah akan kasihkan rute perjalanannya dari Mina, Arafah, Musdalifah, lempar jumroh ke Mina. Itu saya ada ininya. Nanti kita buatkan, jadi kasihkan satu-satu. Perjalanannya seperti apa sih hajian itu sendiri? Insya Allah Bu. Jadi sebenarnya ini bukan pelajaran. Kita hanya memberikan ngebrief aja, memberikan informasi awal biar Bapak Ibu mulai dari sekarang siap. Itu intinya sebenarnya. Oke ya. Oh ya. Nanti bayarnya pelan-pelan. Oke Bapak Ibu ya, saya lanjutkan. Sampai mana tadi? Jalan kaki. Jadi semuanya siapkan fisik karena semuanya menggunakan jalan. Tawaf jalan. Kalau bareng-bareng di bawah itu ada yang kalau longgar 7 menit. Kalau di atas itu 10 menit. Kalau 7 kali berarti 1 jam 10 menit jalan. Tawaf. Kalau sa'i ada Bu yang didorong. Tawaf juga sekarang kalau yang nggak kuat pakai skuter. Tapi, nah ini persiapannya modal. Tadi Ustadz Mumu sampaikan kan? Modal, nambah modal. Oke, saya belum ke arah sana. Nah, spiritual nih. Nih yang kedua. Sekarang prosesnya. Prosesnya, Ibu Bapak mungkin akan tertawa kalau mendengar ini. Ada seorang jamaah, saya tahun berapa lupa. Itu datang ke Darullah, dia maktabnya ada di belakangnya sekitar Bir Ali sana. Jadi dia lewati terowongan dan maktabnya ngelewati tempat terakhir Rasulullah. Kalau yang pernah umrah saya yakin tahu. Ini masuk langsung sa'i. Ini hati-hati karena proses itu sah dan tidaknya adalah ada urutannya. Jadi kalau pertama tawaf, baru kan tawaf, baru sa'i, selesai potong rambut gitu ya. Nah ini ada karena mohon maaf, ketidaktahuan, lepas dari rombongan, sehingga ta'i dulu. Ini mungkin Bapak Ibu tertawa, karena Bapak Ibu tahu. Tapi kalau yang nggak tahu ya anggap aja benar. Kira-kira begitu. Makanya saya sampaikan, proses manasik, proses belajar, tolong diikuti dengan baik. Ada yang ikuti manasik sampai 7 kali pun, begitu pas praktek, blank. Karena di sini apa? Bapak Ibu kan hari Minggu. Begitu kerja lupa lagi tuh. Bener gitu? Nah, makanya nanti kira-kira yang berkaitan Bapak Ibu enggak paham atau kurang paham atau memang belum secara detail, silahkan. Tadi sudah dikasih nomor telepon Pak Edi, koordinator dari Force untuk memberikan. Silahkan, tidak ada masalah. Kita akan memberikan semampunya untuk memberikan. Oke, lanjut ya. Pelaksanaan haji saya rasa nanti akan diberikan. Alurnya nanti kita akan diinikan. Ya, kita cepat. Ini waktu saya karena kalau saya kupas itu sehari sebenarnya nggak selesai. Sehat, jelas tadi sudah modal utama. Yang kedua, nah ini uang disiapkan. Berapa jumlahnya? Relatif. Masing-masing punya ukuran sendiri-sendiri.
sudah dijelaskan Ustaz Mumu seperti apa monggo nanti. Ya, nah, ilmu yang tadi. Next. Nah, ini prosesnya ya. Ada yang dari tanggal 8 sampai tanggal 12. Jadi 8 tadi Tarwiyah, ya 9 Arafah, 10 Dzulhijjah hajian, 11 nafar awal, nafar sani. Ya, ada nafar awal, ada nafar sani. Itu ada yang 5 hari, ada yang 6 hari ya. Itu proses. Kalau Ustadz Mumu tadi 3 hari itu menggunakan hanya, kalau laki-laki menggunakan 2 lembar. Itu memang perlu belajar. Ya. Nah, ini ada 2, menjalan kaki maupun yang tadi disampaikan, yang saya bahas sedikit. Ada yang jalan kaki, ada yang naik bus. Prosesnya beda. Ustadz Mumu tadi disampaikan. Jadi saya hanya mengulas, nanti ada perjalanan haji seperti apa, kita akan ada yang cerita 2023. Next. Nah, ini kehidupan sebelum haji dan sudah haji. Tadi sudah saya singgung, biasanya kalau mau berhaji itu khusyuk, ya jangan pada saat mau berangkat haji. Justru malah khusyuknya itu ditambah setelah pulang haji. Terus kehidupan kalau sudah berhaji berarti harus ditambah, karena dengan sudah ketambah modal iman, modal mental, modal ilmu, paling tidak hajian itu lebih setelah predikat haji, lebih hebat, lebih tawadu, lebih bagus akhlaknya dibanding sebelum berhaji. Insya Allah. Ya, ini beberapa hal yang saya, kalau sebenarnya ini banyak kupasannya, tapi nggak mungkin saya kupas semua karena waktunya Ustadz harus memberikan materi. Next, habis ya. Nah, ini pulangan. Nah, ini contoh. Nanti pulangan haji itu tadi disampaikan Ustadz Mumu, ada kegiatan ikut forsi, kegiatan kajian, kegiatan lain-lain yang menjaga kemabruran haji kita setelah pasca haji. Insya Allah kita semua, saudara-saudara sekian, saudara-saudara saya di sini, Bapak Ibu menjadi saudara saat ini dan berlanjut insya Allah sampai jananya Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf kalau nanti ada pertanyaan-pertanyaan berkaitan dengan tadi. Nanti yakin karena ini perdana ada banyak pertanyaan. Tapi jangan ditanyakan dulu. Nanti akan dijelaskan sama Ustadz. Ada Ustadznya banyak, ada gurunya banyak, ada teman-teman banyak yang insya Allah nanti Bapak Ibu akan dapatkan semua. Nanti pada saat tertentu yang kira-kira memang tidak betul tahu, ya boleh ditanya. Kalau sekarang masih banyak. Yakin sekarang banyak pertanyaan. Tapi nantinya akan terjawab oleh ustadz-ustadz yang akan dihadirkan oleh Darut Tauhid, termasuk esensi hajinya itu akan didapat. Terima kasih, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.